Apakah kamu pernah membayangkan harus mengorbankan masa mudamu demi menyelamatkan orang yang kamu cintai? Dian, gadis 24 tahun, tidak pernah bermimpi mengenakan gaun pengantin di sisi seorang pria berusia 72 tahun. Tapi kenyataan berkata lain, dan malam pertama mereka bukanlah malam biasa. Hai sahabat cerita inspiratif. Terima kasih sudah hadir kembali di channel Berkisah. Kali ini, kami akan membawakan sebuah kisah menyentuh hati yang syarat akan pelajaran hidup. Cerita ini berdasarkan pengalaman nyata yang telah kami ubah menjadi narasi fiksi penuh makna. Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk like video ini jika kamu suka kisah-kisah menyentuh seperti ini. Komentar di bawah jika kamu pernah berada di situasi penuh pilihan sulit seperti Dian. Dan pastikan kamu subscribe agar tidak ketinggalan cerita inspiratif lainnya. Mari kita mulai ceritanya. Dian, gadis berusia 24 tahun, adalah sosok yang selalu tampak kuat di luar. Rambut hitamnya selalu terikat rapi, wajahnya kalem meski sering diselimuti lelah. Ia tinggal bersama ibunya di sebuah rumah sederhana di pinggir desa, sebuah bangunan kecil berdinding bata merah dengan jendela kayu yang catnya mulai pudar. Meski hidup dalam keterbatasan, Dian tumbuh menjadi perempuan mandiri. Sejak ayahnya meninggal 3 tahun lalu, ia mengambil alih peran sebagai tulang punggung keluarga. Dengan gaji kecil sebagai guru honorer di SD negeri tempatnya mengajar, Dian nyaris tidak pernah mengeluh. Ia selalu percaya bahwa kerja keras dan kesabaran akan membuahkan hasil. Namun, kehidupan tidak selamanya berpihak. Dalam diam, ibunya terlilit utang besar kepada seorang rentenir setelah bisnis warung makan kecilnya bangkrut karena pandemi. Tanpa sepengetahuan Dian, sang ibu berusaha mempertahankan usaha itu dengan berutang ke sana-sini. Hingga akhirnya, total utang yang harus dibayar mencapai lebih dari 150 juta rupiah. Rentenir datang hampir setiap minggu, membawa ancaman dan tekanan. Dian baru tahu setelah melihat ibunya menangis dalam diam di ruang dapur, menyembunyikan surat peringatan dari penagih. Dunia Dian seolah runtuh. Ia mencoba mengajukan pinjaman ke koperasi, bank, bahkan menghubungi beberapa teman kuliahnya yang kini bekerja di kota. Semua nihil. Tak ada yang sanggup menolong. Di tengah kepanikan itu, muncul seorang tetangga yang cukup dekat dengan keluarganya, Bu Retno. Seorang wanita parubaya yang dikenal punya banyak kenalan orang kaya. Suatu sore, Bu Retno datang membawa secangkir teh dan kabar yang akan mengubah hidup Dian. Ia menyebut nama seorang pria tua kaya raya yang tinggal di kota, Pak Arman. Lajang, kaya, sudah uzur, dan mencari seorang wanita muda untuk dijadikan istri. Syaratnya hanya satu, calon istrinya harus bersedia tinggal bersamanya dan tak menuntut warisan. Sebagai gantinya, Pak Arman akan melunasi seluruh utang keluarganya, bahkan menjamin masa depan ibu Dian. Dian tercekat. Hatinya berkecamuk, antara rasa jijik, takut, marah, dan putus asa. Tapi ketika melihat ibunya yang semakin terpuruk dan nyaris jatuh sakit karena stres, Dian mulai berpikir ulang. Dian tidak langsung menyetujui tawaran itu. Ia butuh waktu untuk merenung. Malam-malamnya dipenuhi tangisan dan doa, bertanya kepada Tuhan apakah jalan seperti ini adalah jalan yang benar. Ia merasa seolah hendak menjual dirinya, meski tujuan utamanya adalah menyelamatkan ibunya. Ketika ia memberanikan diri untuk bertanya kepada ibunya, sang ibu menolak keras. Ibu tidak ingin kamu dikorbankan karena kesalahan ibu. Lebih baik rumah ini dijual, kata ibunya sambil menggenggam tangan Dian. Tapi Dian tahu, rumah ini adalah satu-satunya peninggalan ayahnya. Menjual rumah berarti menghancurkan semua kenangan mereka. Pada akhirnya, Dian membuat keputusan terbesar dalam hidupnya. Ia menyanggupi tawaran pernikahan dengan Pak Arman, bukan karena cinta, tapi karena cinta yang lain, cinta kepada ibunya. Prosesnya berlangsung cepat. Dalam 1 minggu, semua administrasi diurus oleh Bu Retno. Tak ada pesta, tak ada gaun mewah, bahkan tak ada foto prewedding seperti impian kebanyakan gadis seusianya.
Akad nikah dilakukan di rumah keluarga Pak Arman, dengan hanya segelintir orang yang hadir. Dian mengenakan kebaya putih sederhana yang dijahit terburu-buru oleh penjahit langganan ibunya. Di hadapannya, berdiri pria tua berusia 72 tahun, mengenakan jas abu-abu dengan tongkat kayu di tangan kanan. Meski usia dan keriputnya tak bisa disembunyikan, ada aura tenang dan dalam dari sorot mata Pak Arman yang membuat Dian sedikit lega. "Saya akan menjaga kamu, bukan memilikimu," bisik Pak Arman sesaat setelah. Pak Arman ternyata jauh berbeda dari yang Dian bayangkan. Di balik tubuh tuanya yang mulai membungkuk dan langkah yang tak lagi tegap, ia adalah pria penuh wibawa dan kelembutan. Rumah besarnya di pinggiran kota tampak seperti museum kenangan. Foto-foto tua menggantung di dinding, perabot kayu antik menghiasi setiap sudut, dan di tengah ruang keluarga ada piano tua yang katanya sudah tak tersentuh puluhan tahun. Dian ditempatkan di kamar utama, satu ranjang dengan Pak Arman. Tapi malam pertama mereka tidak berjalan seperti yang ditakutinya. Tak ada sentuhan tak sopan, tak ada paksaan, bahkan tak ada percakapan yang menyinggung soal hubungan suami istri. Sebaliknya, Pak Arman duduk di sofa, membuka album foto, dan mulai bercerita. Ia menceritakan masa mudanya sebagai pemuda miskin di Jawa Tengah, yang harus menikahi wanita kaya demi menyelamatkan ibunya yang sakit parah. Perjalanan itu mirip dengan yang Dian alami. Malam itu, dua jiwa dari dua zaman berbeda saling berbagi luka dan harapan. Dian tak menyangka bisa merasa nyaman dengan pria yang semula ia takutkan. Saat ia tertidur karena lelah menangis, Pak Arman hanya menatapnya dari kejauhan, lalu mengucapkan doa pelan, seolah memohon kepada Tuhan agar diberi waktu untuk menebus semua kesalahan masa lalu lewat Dian. Keesokan harinya, Dian bangun dengan rasa campur aduk. Ia tak merasa sebagai seorang istri dalam arti sesungguhnya, tapi juga tidak merasa seperti wanita yang dipaksa. Pak Arman tetap menjaga jarak, menyambut pagi dengan membuatkan teh manis dan roti panggang. Ketika Dian hendak membantu, ia hanya tersenyum. "Hari ini kamu tamu kehormatan. Besok kamu jadi ratu rumah ini." Perlakuannya membuat Dian bingung. Tak pernah ada pria yang bersikap seperti itu padanya. Bahkan ayahnya pun dulu keras dan pendiam. Ada kehangatan yang aneh, seperti rumah yang lama tak ia rasakan. Hari-hari berikutnya, Pak Arman mulai menunjukkan sisi-sisi lain yang mengejutkan. Ia bisa memainkan piano dengan indah, menulis puisi, dan gemar membaca buku-buku filsafat. Di malam kedua, ia mengajak Dian duduk di balkon untuk menatap langit dan membicarakan bintang. "Hidup itu seperti rasi bintang, kadang kamu harus menjauh dulu untuk melihat bentuknya," katanya. Dian tak mengerti maksud kata-kata itu, tapi ia merasa hangat mendengarnya. Setiap malam menjadi semacam terapi batin bagi Dian. Meskipun awalnya ia menahan perasaan, hatinya mulai luluh, bukan karena harta, tapi karena jiwa yang teduh dari pria tua yang ia nikahi. Suatu hari saat membersihkan ruang baca yang jarang disentuh, Dian menemukan sebuah lemari tua berisi dokumen dan surat-surat lama. Di antara tumpukan itu, ada foto Pak Arman saat muda berdiri bersama tokoh-tokoh besar negeri ini, pengusaha properti, menteri, bahkan tokoh politik nasional. Dian terkejut. Ternyata suaminya adalah mantan pengusaha properti yang sangat sukses, namun memilih pensiun dini dan hidup menyendiri setelah kehilangan anak bungsunya karena kecelakaan. Dian melihat sisi lain dari pria itu, bukan hanya sebagai suami tua yang lembut, tetapi juga pria yang pernah berjuang habis-habisan demi keluarganya. Pak Arman tidak pernah membanggakan masa lalunya, tidak pernah menyombongkan apapun. Semakin banyak Dian tahu, semakin dalam pula rasa hormatnya. Ia kemudian menyadari bahwa keputusan Pak Arman menikahinya bukan sekadar tentang memenuhi kesepakatan. Ia sedang mencari ketenangan, seseorang yang bisa ia ajak berbagi di sisa hidupnya. Dan Dian, dengan segala kesederhanaannya, menjadi jawaban dari doa panjang Pak Arman. Kejutan demi kejutan itu perlahan mengubah hati Dian. Ia tidak lagi merasa seperti korban keadaan, melainkan bagian dari perjalanan hidup yang penuh makna. Ia mulai mencintai Pak Arman, bukan karena uang atau pengorbanan, tapi karena kekuatan batin yang terpancar dari pria tua itu.
Hari-hari Dian di rumah Pak Arman mulai berubah menjadi rutinitas yang teratur namun tetap hangat. Ia belajar memasak masakan kesukaan Pak Arman, membersihkan taman kecil di halaman belakang, dan kadang menemaninya menonton film-film hitam putih di ruang keluarga. Namun, kebahagiaan itu tak bertahan lama. Seperti kehidupan yang tak pernah berjalan mulus, awan gelap mulai menggantung di langit rumah mereka. Seorang wanita datang, mengaku sebagai keponakan Pak Arman, namanya Nadia. Dengan wajah cantik dan gaya bicara tajam, Nadia menuduh Dian sebagai gadis kampung matre yang memanfaatkan keadaan. Dia cuma mau hartamu, Om. Perempuan seperti itu datang saat kau lemah, bukan saat kau kuat. Jangan bodoh, begitu kata Nadia sambil menatap sinis ke arah Dian yang hanya bisa menunduk. Pak Arman tak berkata apa-apa saat itu, hanya meminta Nadia pulang. Tapi kejadian itu menyisakan luka dalam. Dian kembali merasa seperti orang asing. Ketika malam tiba, ia menangis diam-diam di kamar mandi, merasa kembali ke titik semula, tidak dicintai, tidak diterima. Namun, untuk pertama kalinya, Pak Arman menghampirinya di tengah malam. "Aku tahu siapa kamu, dan aku percaya padamu," katanya sambil memegang bahu Dian. Kalimat itu tak hanya menenangkan, tapi juga menjadi tameng batin bagi Dian. Setelah kejadian itu, hubungan Dian dan Pak Arman semakin erat. Ada semacam ikatan emosional yang sulit dijelaskan, seperti dua manusia yang sama-sama pernah patah dan kini saling mengobati. Dian mulai belajar menerima Pak Arman bukan sekadar sebagai penyelamat, tapi sebagai seseorang yang layak dihormati dan dikasihi. Ia mulai tertarik pada buku-buku yang sering dibaca Pak Arman. Mereka berdiskusi hingga larut malam, membicarakan soal hidup, kematian, cinta, dan kehilangan. Ada ketenangan yang belum pernah Dian rasakan sebelumnya. Tidak ada tuntutan fisik dari Pak Arman, namun justru keintiman batin yang tumbuh perlahan membuat Dian benar-benar jatuh cinta untuk pertama kalinya. Suatu malam, Pak Arman membawa Dian ke tempat yang belum pernah ia datangi, sebuah villa kecil di lereng gunung, tempat ia dulu biasa menginap bersama mendiang istri dan anak-anaknya. Tempat itu dipenuhi kenangan, namun juga keheningan. Di sana, untuk pertama kalinya Pak Arman membuka semua lukanya, bagaimana ia merasa gagal sebagai ayah, bagaimana ia kehilangan kepercayaan kepada cinta setelah kematian anak bungsunya. Dian menangis mendengar semua itu, lalu menggenggam tangan Pak Arman. "Mungkin aku bukan cinta pertama, tapi izinkan aku menjadi yang terakhir," bisiknya pelan. Malam itu, keduanya berpelukan dalam diam, tidak sebagai suami dan istri secara jasmani, tapi sebagai dua jiwa yang saling menemukan rumah. Setelah beberapa bulan tinggal bersama Pak Arman, Dian membawa ibunya pindah ke kota. Ibu Dian sempat menolak, merasa tak enak menumpang hidup anaknya, namun akhirnya luluh setelah melihat anaknya benar-benar bahagia. Rumah baru yang disediakan Pak Arman untuk ibunya bukan rumah mewah, melainkan rumah kecil namun nyaman, dengan taman bunga di depan dan dapur yang luas di belakang. Pak Arman bahkan membuatkan dapur itu sesuai keinginan Ibu Dian agar ia bisa kembali memasak dan membuka warung kecil dari rumah. Ibu Dian yang semula sakit-sakitan, perlahan kembali ceria. Ia sering bercanda dengan Pak Arman, memasakkan makanan kesukaannya, bahkan sesekali menyuruh Dian untuk jangan terlalu romantis di depan orang tua. Momen itu seperti obat bagi Dian. Ia melihat ibunya tertawa lepas, dan itu membuat semua pengorbanan terasa sepadan. Di rumah kecil itu, mereka kadang berkumpul bersama, makan malam sederhana dengan canda dan tawa. Suasana yang dulu tak pernah Dian bayangkan bisa kembali terjadi setelah sekian lama hidup dalam tekanan dan utang. Ia bersyukur, bukan hanya karena hutang lunas, tapi karena ia mendapatkan dua hal yang tak ternilai, kedamaian dan keluarga yang utuh. Namun, kebahagiaan tidak datang tanpa ujian. Suatu hari saat sedang membersihkan kamar, Dian menemukan obat-obatan yang tak dikenalnya di dalam laci Pak Arman. Ia penasaran, lalu diam-diam mencari tahu lewat internet. Obat itu ternyata digunakan untuk pasien kanker stadium lanjut. Jantungnya seolah berhenti berdetak. Tanpa menunggu lama, ia menghadapkan Pak Arman dan meminta kejujuran. Dengan wajah tenang, Pak Arman mengaku bahwa ia telah mengidap kanker paru-paru sejak sebelum menikahi Dian. "Aku tidak berniat menipumu, aku hanya tidak ingin kamu menanggung beban itu," katanya pelan.
Dunia Dian kembali runtuh. Ia merasa tertipu, dikhianati. Namun ketika melihat Pak Arman duduk lemah, mencoba tetap tersenyum meski napasnya mulai berat, Dian sadar, pria itu selama ini hanya ingin memberi bahagia, bukan menerima. Dalam diam, air mata Dian jatuh, bukan karena marah, tapi karena takut kehilangan. Ia memeluk Pak Arman erat, seperti anak kecil yang tak ingin ditinggalkan. Sejak saat itu, Dian bertekad untuk menjadi perawat sejati bagi suaminya. Ia belajar cara merawat pasien kanker, menyiapkan makanan sehat, dan menemani setiap sesi kemoterapi. Cintanya kini bukan lagi karena balas budi, tapi karena jiwa yang sudah menyatu. Beberapa bulan kemudian, kondisi Pak Arman semakin menurun. Namun, ia tetap menulis surat-surat kecil untuk Dian setiap malam. Kalau besok aku tidak bangun, bacalah surat ini. Begitu salah satu tulisannya. Dian menyimpan semua surat itu di sebuah kotak kayu kecil. Suatu pagi, Pak Arman tidak bangun lagi. Ia pergi dengan senyuman, dalam tidur yang tenang. Dunia Dian menjadi sunyi, tapi tidak kosong. Ia tahu, suaminya telah memberikan segalanya, bukan dalam bentuk harta, melainkan cinta yang abadi. Setelah pemakaman, Dian membuka surat terakhir dari Pak Arman. Isinya bukan pesan kesedihan, tapi peta hidup. Pak Arman menyuruhnya membuka satu rekening khusus yang isinya cukup untuk membangun sekolah gratis bagi anak-anak kurang mampu. Kamu sudah jadi penyelamat hidupku, kini giliranmu jadi penyelamat bagi yang lain, tulisnya. Dian menangis sejadi-jadinya. Ia sadar, warisan cinta sejati tidak akan pernah pudar oleh waktu. Sejak saat itu, Dian tidak hanya menjadi istri dari seorang pria luar biasa, tapi juga penerus cita-citanya. Ia membuka sekolah kecil, menamai gedung utama dengan nama Arman Sejati. Setelah kehilangan Pak Arman, hidup Dian tidak serta-merta kembali normal. Hari-harinya penuh dengan kerinduan yang mendalam. Namun, ia tidak membiarkan dirinya larut dalam kesedihan. Ia memilih berdiri dan melanjutkan warisan cinta suaminya. Dengan dana yang ditinggalkan Pak Arman, ia membangun sekolah gratis bagi anak-anak dari keluarga tidak mampu. Awalnya hanya berjumlah 20 murid, dengan 2 guru honorer yang juga memiliki latar belakang mirip dengannya, perempuan tangguh yang pernah terhimpit hidup namun tak menyerah. Dian menamai sekolah itu, Sekolah Sejati, dengan harapan anak-anak di sana tumbuh bukan hanya cerdas, tetapi juga tulus dan kuat menghadapi hidup. Kehadiran sekolah itu menjadi cahaya baru bagi warga sekitar. Banyak anak-anak yang dulunya harus bekerja membantu orang tua, kini punya tempat untuk belajar dan bermimpi. Dian bukan hanya mengelola sekolah, ia juga menjadi pembicara di komunitas perempuan, menyuarakan pentingnya pendidikan, keberanian, dan kejujuran dalam hidup. Ia tidak pernah menyebut kisah hidupnya secara gamblang, namun setiap ucapannya membawa getaran yang membuat orang-orang tersentuh. Kita tidak memilih dilahirkan dari keluarga seperti apa, tapi kita bisa memilih menjadi manusia seperti apa, adalah kalimat yang paling sering ia sampaikan. Sedikit demi sedikit, nama Dian mulai dikenal. Namun, bukan karena sensasi, melainkan karena dedikasi. Suatu hari, saat menghadiri seminar tentang pendidikan perempuan di kota besar, Dian tak sengaja bertemu dengan seseorang dari masa lalunya. Namanya Rama. Mantan kekasihnya yang dulu pergi meninggalkannya saat ibunya sakit parah dan utang menumpuk. Rama tampak terkejut melihat Dian yang kini anggun, percaya diri, dan dihormati banyak orang. Ia mendekati Dian, mencoba berbasa-basi. Kamu masih seperti dulu, cuma, sekarang lebih berkelas, ujarnya sambil tersenyum penuh penyesalan. Dian hanya tersenyum tipis. Tidak ada dendam, tapi juga tidak ada rindu. Ia sudah melewati badai, dan orang yang bersamanya di tengah hujan adalah Pak Arman, bukan Rama. Ketika Rama menanyakan apakah Dian bahagia sekarang, ia menjawab, "Sangat. Aku kehilangan seseorang yang luar biasa, tapi dari dia aku belajar bahwa cinta bukan soal siapa duluan datang, tapi siapa yang bertahan saat badai datang." Percakapan itu menjadi simbol bahwa masa lalu tak selalu harus dilupakan, tapi cukup dikenang sebagai pelajaran. Malam itu, di kamar hotel sederhana, Dian menulis di jurnalnya, "Dulu aku menangis karena ditinggalkan. Kini aku bersyukur karena itu membawaku ke tempat terbaik dalam hidupku."
Bertahun-tahun berlalu, Dian kini memasuki usia 30-an. Wajahnya tetap lembut, namun sorot matanya lebih tajam dan mantap. Di sela kesibukan mengurus sekolah dan komunitas, ia mulai membuka hatinya pada kemungkinan cinta yang baru, bukan untuk menggantikan, melainkan sebagai bentuk kedewasaan. Ia tidak lagi mencari sosok penyelamat, karena kini ia sendiri telah menjadi pelindung bagi banyak jiwa kecil. Cinta, baginya kini adalah kesetaraan, kejujuran, dan ketenangan. Suatu hari, seorang relawan guru baru bernama Adrian bergabung di sekolahnya. Latar belakangnya mirip dengan Dian, pernah gagal dalam hidup, namun bangkit dan memilih memberi kembali pada masyarakat. Ia tidak tampan luar biasa, tidak kaya raya, tapi hatinya lembut dan kepeduliannya nyata. Perlahan, hubungan mereka tumbuh, bukan dari rayuan atau kesan, tetapi dari kerjasama dan nilai-nilai yang sama. Dian merasa nyaman, tapi juga berhati-hati. Namun kali ini, ia tak lagi takut kehilangan. Kalau memang takdir mempertemukan kita, aku percaya cinta yang datang tak akan merusak, tapi menyembuhkan, kata Dian suatu sore sambil menata buku-buku perpustakaan. Dian tak pernah melupakan Pak Arman. Ia tidak menghapus jejaknya, justru memperkuatnya dalam setiap langkah hidup. Di sudut sekolah, ada sebuah taman kecil bernama Taman Arman. Setiap tanggal wafat Pak Arman, Dian mengadakan doa bersama dan sesi cerita di mana murid-murid diajak memahami arti kesetiaan, keberanian, dan kasih sayang. Bahkan, anak-anak mengenal sosok Arman dari dongeng yang dibuatkan Dian sendiri, berjudul Kakek Tua Penjaga Pelangi. Di dalam cerita itu, Arman digambarkan sebagai kakek ajaib yang menyelamatkan dunia kecil dengan cintanya yang diam tapi mendalam. Warisan Pak Arman tak pernah berbentuk gedung tinggi atau yayasan besar. Namun semangatnya hidup dalam ratusan anak yang kini bisa membaca, menulis, dan bermimpi. Dalam setiap surat izin sekolah yang ditandatangani Dian, ada tanda tangan kecil dengan inisial AS. Sebagai pengingat bahwa semua ini takkan ada tanpa seorang pria tua yang dengan tenang dan ikhlas menyelamatkan satu nyawa muda dari kegelapan. Hidup, bagi Dian, kini adalah tentang meneruskan obor yang pernah dinyalakan dengan cinta. Kini, jika ada yang bertanya pada Dian tentang kisah hidupnya, ia hanya menjawab, Tuhan tidak pernah salah mengatur jalan kita. Bahkan luka bisa menjadi hadiah, kalau kita tahu cara menerimanya. Ia tak pernah menyesal menikah di usia muda dengan seorang pria tua. Karena dari sana, ia belajar tentang cinta yang tidak egois, tentang pengorbanan tanpa syarat, dan tentang kekuatan seorang perempuan yang tidak tunduk pada keadaan. Cerita Dian bukan kisah drama, bukan juga kisah romantis biasa. Ini adalah kisah tentang keberanian memilih yang tak biasa demi tujuan yang mulia. Kisah hidupnya menjadi inspirasi banyak orang. Beberapa rumah produksi bahkan tertarik mengangkat kisahnya ke layar lebar, namun Dian selalu menolak hal yang terlalu komersial. Hidupku bukan tontonan. Tapi kalau bisa jadi pelajaran, aku bersedia berbagi, ujarnya. Pada akhirnya, Dian membuktikan bahwa kebahagiaan bukan soal apa yang kita miliki, tapi apa yang bisa kita berikan. Ia bukan hanya perempuan yang menikah demi membayar utang ibunya. Ia adalah simbol dari cinta yang tumbuh dalam luka, dan harapan yang hidup dalam keikhlasan. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Semoga kisah Dian memberi kita semua pelajaran berharga bahwa cinta, ketulusan, dan keberanian bisa datang dari tempat yang paling tidak terduga. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar kamu tidak ketinggalan kisah inspiratif lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya, dan tetaplah menjadi cahaya di tengah gelap.